hormati, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Untuk hari ini, saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7, di sini saya akan mensosialisasikan budaya positif, yaitu ilmu yang kami peroleh dari pendidikan guru penggerak. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan, kebiasaan baik agar seseorang menjadi pribadi yang baik dan bertanggung jawab. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman. Anak-anak didik kita bisa merasa aman, nyaman, dan merasa senang dalam mengikuti pembelajaran yang ada di sekolah. Oleh karena itu, untuk menerapkan dan membangun budaya positif di sekolah agar dapat terwujud, guru beserta warga sekolah harus saling berkolaborasi. Nah, untuk menciptakan budaya positif yang ada di sekolahan, ya diharapkan semua warga sekolah, yaitu dari kepala sekolah, dari guru, peserta didik, dan orang tua murid diharapkan untuk saling bekerja sama. Tanpa bekerja sama yang baik, tidak akan tercipta budaya positif di sekolahan tersebut. Dalam mewujudkan budaya positif, guru memegang peranan penting. Karena guru sebagai pamong diharapkan dapat menuntun murid untuk menjadi yang baik dan bertanggung jawab, serta memiliki karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu semua yang dinamakan profil pelajar Pancasila sudah paham semua? Ada berapa? Ada 5? 5 apa 6? Ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang nomor 1 apa? Yang nomor 1, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bernalar kritis. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, gotong royong. Kelima, mandiri. Keenam, kreatif. Itu yang dinamakan profil pelajar Pancasila. Diharapkan anak-anak besok setelah mengikuti pembelajaran punya karakter dari 6 profil pelajar Pancasila tersebut. Konsep-konsep di dalam budaya positif ada 6. 1. Perubahan paradigma belajar. Yang kedua, konsep disiplin positif dan motivasi. Yang ketiga, kebutuhan dasar. Yang keempat, 5 posisi kontrol. Yang kelima, keyakinan kelas. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Penerapan budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Menurut teori kontrol Dr. William Glasser, ada perubahan paradigma belajar yaitu 1. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter positif dan motivasi. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolahan kita. Makna kata disiplin. Disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin positif adalah suatu proses untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Perlu apa tidak kalau anak-anak kita terapkan pembelajaran tentang disiplin, ibu-ibu? Dengan disiplin, anak-anak kita besok bisa terlatih kepribadian, ya, supaya anak-anak berperilaku disiplin. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri
sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang keluar dari dalam dirinya sendiri, tidak usah diperintah orang lain. Ya, diharapkan nanti anak-anak didik kita dalam menerapkan budaya positif memiliki motivasi dalam dirinya sendiri. Kebutuhan dasar manusia. Ya, dalam kebutuhan dasar manusia ini memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makan, minum, atau bisa juga disebut kebutuhan pokok. Yang kedua, kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Anak-anak ini berhak mendapatkan kebutuhan untuk menerima kasih sayang. Ketiga, kebutuhan untuk penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Misalnya anak-anak kita kalau punya prestasi, ya kita beri apa Bu? Reward, ya, diberi reward. Yang keempat, kebutuhan untuk kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, anak-anak diberi kebebasan misalnya untuk memilih kegiatan pembelajaran yang disukai, misalnya untuk kegiatan bermain yang disukai. Anak-anak diberi kebebasan, apalagi kita merdeka belajar. Anak-anak itu diberi kebebasan dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Untuk kebutuhan dasar yang kelima yaitu kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Dengan belajar di sekolah, anak-anak ini juga harus memiliki kebutuhan untuk merasa senang, yaitu dengan pembelajaran, belajar sambil bermain. Dengan bermain, anak-anak akan merasa senang. 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini antara lain: 1. Penghukum. Guru sering melakukan kekerasan fisik atau verbal. Misalnya, awas kalau tidak menurut nanti akan dihukum oleh bu guru. Nah, itu merupakan kekerasan verbal. Terus patuhi aturan saya. Nah, itu nanti anak-anak akan menerima hukuman, itu namanya. Juga termasuk 5 posisi kontrol. Kita harus mengontrol emosi diri kita. Sebaiknya jangan melakukan penghukuman terhadap anak-anak. Terus yang kedua, 5 posisi kontrol yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru sering bersuara lembut, siswa merasa tidak nyaman dan rendah diri. Misalnya, coba kamu pikirkan anak. Nah, ya itu yang kedua. Terus yang ketiga, sebagai teman, guru tidak akan menyakiti siswa. Guru mengajak siswa dengan berkata, ayo bantulah demi ibu ya. Misalnya anak-anak diajak seperti teman kita, nah ya, sebagai teman. Yang kelima, posisi sebagai manajer. Guru memotivasi siswa untuk bertanggung jawab segala perilakunya serta mendukung siswa untuk menemukan solusi terhadap permasalahan siswa. Yang terbaik itu adalah sebagai manajer, ya. Guru itu sebaiknya sebagai manajer bila menghadapi permasalahan terhadap anak, yaitu guru itu bisa memotivasi kepada siswanya untuk bertanggung jawab atas perilaku yang diperbuat. Bila ada permasalahan, bisa menemukan solusi untuk memecahkan suatu permasalahan tersebut. Tentang keyakinan kelas.
Keyakinan kelas adalah merupakan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama dan dapat memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Nah, keyakinan kelas ini kita buat misalnya dengan anak-anak, kita ajak membuat kesepakatan atau aturan di dalam kelas, misalnya hadir tepat waktu. Anak-anak diajak membuat peraturan, ya, hadir tepat waktu. Terus lagi ada memberesi mainan setelah selesai bermain, ya. Anak diajak untuk membuat keyakinan kelas. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada mengikuti peraturan. Kalau kita menentukan aturan tanpa anak-anak diajak untuk berdiskusi, anak-anak tersebut tidak akan mengingat aturan apa yang sudah diterapkan di kelas ini. Tetapi kalau anak-anak diajak, kemungkinan dia akan mengingat, oh iya, dulu aturannya kalau sudah bermain kita harus memberesi mainan. Nah, anak-anak akan termotivasi dari dalam dirinya karena sudah diajak untuk membuat kesepakatan kelas. Selanjutnya, sifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. 2. Berupa pertanyaan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang ketiga, tidak dibuat dalam jumlah yang banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua siswa. Yang keempat, sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Yang kelima, melibatkan semua warga kelas, ini terutama guru dan siswa. Yang keenam, ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Contoh pelaksanaan keyakinan kelas 1, mengenalkan keyakinan kelas kepada peserta didik. Yang kedua, menyusun keyakinan kelas bersama peserta didik. Anak-anak kita ajak untuk berdiskusi membuat keyakinan kelas. Yang ketiga, membiasakan penerapan keyakinan kelas untuk menumbuhkan self-disiplin pada peserta didik. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi menuntun bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Ya, ini mempunyai 3 tahapan. Tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan itu keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi, kesepakatan. Ketiga restitusi. 1, menstabilkan identitas. Yang dimaksud menstabilkan identitas yaitu merubah orang yang merasa gagal karena berbuat yang salah menjadi orang yang sukses. Memvalidasi tindakan yang salah, yaitu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Kita memahami alasan mereka berbuat kesalahan. Terus dasar dari anak melakukan kesalahan itu didasari dari 5 kebutuhan dasarnya. Misalnya anak itu tadi tidak pernah menerima kasih sayang dari rumah, orang tua, bisa melampiaskan di sekolahannya. Makanya kita sebagai guru bila memiliki murid yang melakukan kesalahan, kita harus bisa memvalidasi tindakan yang salah tadi. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu menanyakan keyakinan yang sudah disepakati untuk mencari solusi permasalahannya. Misalnya, tadi anak-anak kan sudah diajak membuat keyakinan kelas. Terus setelah bermain, anak-anak kok terus lari, masuk kelas tidak mau beresi mainan. Nah, itu bisa kita tegur. Anak-anak, kesepakatan kelas yang sudah kita buat kemarin apa ya? Nah, nanti anak-anak akan mengingat memberesi mainan. Ya. Terus anak-anak diingatkan untuk bisa memberesi mainan setelah selesai digunakan. Kasih ilmu yang kami peroleh dari pendidikan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Ya, apabila ada kekurangan
Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.